Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Properti Robani bakal bikin vlog tentang ngopi. Jadi ngopi itu ngobrol seputar properti. Video ini video pertama ya, episode pertama dengan Bapak Bayu ya. Kebetulan Pak Bayu ini dulu itu bekas atau ex customer saya. Jadi waktu di KPR konvensional, beliau ini sempat mengalami kisah yang cukup seru untuk dibahas nih di sini. Jadi tentang ngopi part pertama atau episode pertama ini kita akan wawancara langsung dengan Pak Bayu yang punya kisah pengalaman pahit dengan KPR konvensionalnya. Oke, silakan Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ceritakan pengalaman tentang riba mengambil KPR konvensional waktu itu sekitar tahun 2015 yang mungkin ini menjadi pelajaran buat saya. Pertama memang waktu itu memang kurang mengerti tentang riba, karena riba memang yang saya tahu hanya sekitar kayak rentenir gitu loh. Jadi saya nggak pernah berpikir kalau riba itu menyangkut seperti kredit KPR atau cicilan mobil dan motor dan sebagainya. Nah, akhirnya berjalan dengan waktu, selama 2 tahun saya menempati rumah itu, mungkin ada tersendat usaha saya, sehingga saya berpikir terus, tidak pernah tahu kalau itu kena riba. Dan pengalaman itu jadi membuat saya terus mencari melalui internet segala macam gitu, dengan pengalaman orang juga. Akhirnya hidayah itu dapat gitu loh, hidayah dapat sampai saya dibenturkan juga dengan usaha yang sepi gitu loh, sepi dan tidak ada job masuk di proyek yang pernah saya dapat sebelum waktu kita mengambil KPR riba. Akhirnya saya berprinsip, apakah ini rupanya kita jual saja gitu loh, walaupun memang menurut saya rugi gitu loh, karena menyangkut aspek kehidupan saya yang kurang tenang, resah gitu loh, Mas Angga. Jadi Gini Pak Bayu ya, jadi hidayahnya itu setelah ambil KPR riba, usahanya itu macet-macet gitu ya? Dan nggak punya pendapatan dan penghasilan order tuh sepi gitu loh. Jadi saya terus berpikir ada apa gitu loh, sehingga kejadian seperti ini ekonomi saya terganggu, ekonomi rumah tangga saya juga terganggu, ekonomi pekerjaan juga terganggu. Sebelumnya lancar-lancar aja berarti? Sebelumnya lancar. Bahkan saya dulu juga sampai juga punya kendaraan, akhirnya saya jual gitu. Iya, Pak Boyo kan sebelum punya mobil 2. Waktu ketemu ya. Motor juga 3 unit gitu. Akhirnya saya jual, tinggal 1 motor malah saya. Dari situ saya baru berpikir mungkin ini efek riba yang mempengaruhi kehidupan saya. Dan pada awalnya waktu saya mengambil tanda tangan untuk perjanjian KPR juga, sebetulnya saya udah punya perasaan gitu kalau itu apakah ini sah gitu loh, maksudnya syariah atau enggak gitu loh. Tapi saya langsung tanda tangan aja, karena kalau saya cicilan sama pokok sama bunga itu lebih tinggi bunga, bahkan itu justru bunga cuma pokok. Oh gitu, jadi selama cicil itu bunga 90% bunga. Jadi itu, tapi tadi saya nggak menyadari, saya bismillah, mudah-mudahan bisa lah, karena mungkin dengan usaha, dengan kerja keras pasti kita bisa capai itu semua cicilan itu. Mungkin saya tutup dalam waktu 5 tahun atau 7 tahun. Kalau usaha saya bagus, saya tutup langsung gitu loh. Ini rencananya sebelum ambil akad KPR ya? Rencananya seperti itu. Tapi berjalan 1 tahun, udah mulai tersendat. Setelah setahun itu saya juga tidak banyak order yang masuk gitu loh. Ada apa gitu loh. Biasanya saya 1 bulan 2 bulan tuh order banyak masuk pekerjaan gitu. Sehingga saya bisa bayar cicilan rumah. Bahkan saya punya 1 kartu kredit yang tidak saya pakai. Akhirnya saya pakai karena nggak ada usaha, nggak ada pendapatan gitu loh. Jadi saya pakai itu kartu kredit. Kali ini saya nggak mau pakai kartu kredit. Akhirnya saya pakai ya. Yang inilah yang sangat membebani saya gitu loh. Jadi saya berpikir
ya udahlah kita hijrah aja. Saya diskusi sama istri, dan istri menyetujui untuk kita jual ini properti ini, walaupun dengan rugi ya, kerugian yang sangat rugi duit saya, tapi ini buat pelajaran buat saya dan siapapun yang menambahnya. Tapi alhamdulillah Pak ya kalau istrinya mau terima gitu, karena kan kebanyakan orang ada yang mau hijrah tapi takut besok mau makan apa gitu, besok gimana segala macam, tinggal di mana. Pak? Nah, pada saat seperti itu istri juga menyetujui dan kita nggak terpikirkan mau tinggal di mana pas penjualan rumah itu. Bahkan saya sulit menjual rumah itu selama 1 tahun itu, sangat sulit menjual rumah. Akhirnya saya coba di Instagram anak saya, ada yang tertarik untuk melihat-lihat rumah gitu. Itu pun hanya melihat-lihat saja gitu loh. Tapi pada akhirnya alhamdulillah Allah memberikan kemudahan, kita jual rumah walaupun nggak banyak yang saya dapatin dari hasil penjual rumah itu. Dan setelah itu kita baru berpikir tuh untuk mencari tempat tinggal gitu. Alhamdulillah kita dapat tempat tinggal di tempat orang tua saya yang kebetulan separuhnya itu masih kosong. Jadi kita bagi dua dengan saudara saya gitu. Ada satu rumah, jadi kita belah dua. Biaya hasil dari penjual rumah itu saya pergunakan untuk renovasi rumah orang tua saya. Alhamdulillah masih ada tempat rumah orang tua. Alhamdulillah. Ya. Kalau boleh diceritain nih Pak, cerita proses penjualan rumahnya itu kan katanya kan kalau KPR Bank ini selama masa mencicil nunggak aja itu bisa didatengin debt collector lah segala macam, teror apa, bahkan sampai dipilok-pilok gitu ya. Mungkin Pak Bayu ngalamin itu juga nggak? Alhamdulillah sih saya kooperatif, sempat sih didatangin surat aja sih, surat peringatan. Waktu itu memang saya sempat menunggak kurang lebih 3 bulan ya, 3 bulan terus datang pihak bank itu datang ke tempat saya ngasih surat SP, tapi saya tanggapin gitu loh. Akhirnya saya datang ke kantor KPR di kantor bank itu, dia memaklumin saya dan saya diberikan apa istilahnya penangguhan setahun selama setahun saya tidak bayar. Tapi itu pengaruh juga istilahnya untuk tahun ke depannya saya harus bayar full gitu loh dari cicilan itu. Cicilan 1 tahun itu penundaan sementara doang gitu loh. Tapi itu kesempatan saya untuk menjual rumah dalam setahun itu, diberi kesempatan saya. Alhamdulillah saya tidak ada teror karena saya kooperatif untuk udah niat mau jual gitu loh. Jadi tidak ada debt collector atau apa, alhamdulillah. Berarti kalau emang kita kooperatif, insya Allah kita bisa, dan kita punya niat untuk benar-benar ini kita jual, kita hijrah gitu. Allah pasti bantu. Kan kalau tetangga-tetangga tuh ada tuh yang sampai ditilok gitu segala macam. Kan ada beberapa rumah tuh yang kayak gitu ya. Waktu Angga sempat main ke rumah Pak Bayu. Ya. Memang itu kalau kayak gitu gimana tuh Pak? Kalau yang saya tahu sih memang mereka kurang kooperatif. Yang saya dengar gitu loh, kurang kooperatif dan tidak kalau dipanggil tidak pernah datang, dikasih peringatan di SP1 sampai SP2 dia tidak pernah tanggapin. Mungkin akan berpengaruh buat properti kita juga sampai disemprot, sampai di teror atau apa gitu loh. Saya rasa kalau kooperatif insya Allah enggak. Insya Allah ya, baik siap. Nah, waktu pas ada penangguhan itu selama 1 tahun, ada konsekuensinya nggak Pak? Misalkan selama 1 tahun itu nggak sanggup bayar gitu, udah dijelasin atau nanti belum, setelah itu baru ketahuan akibatnya atau gimana? Sebetulnya waktu penangguhan itu saya udah niat ingin hijrah. Jadi dikasih konsekuensi seandainya setahun itu kita tidak bisa bayar, rumah akan disita oleh bank, akan dijual oleh pihak bank sendiri gitu loh. Dan kita akan mungkin saya nggak di situ lagi gitu. Tapi alhamdulillah dalam pas mau setahun itu di bulan ke-10 saya udah siap-siap untuk alhamdulillah udah ada orang yang saya tahu Instagram, ada orang yang menanggapin gitu loh. Saya berdoa terus, saya hijrah, saya juga suruh ya berdoa sama Allah, tahajud, sedekah segala macam saya laksanakan. Alhamdulillah rumah itu terjual walaupun dengan nilai yang sangat tipis sekali gitu loh. Itu aja sih. Tipis dari harga jual. Harga jual atau total DP sama cicilan yang telah masuk? Iya, telah masuk. Ibarat kalau dipikir sih saya cicilan rugi di cicilan ya, terus sama mungkin saya cuma pulang di DP, itu pun nggak sampai full gitu. Pulang di DP nggak sampai full. Pulang DP aja tapi nggak sampai full. Ya kalau dipikir-pikir sih buat peringatan kita aja, siapapun yang mengambil
KPR itu dipikir-pikirlah matang-matang lah, supaya kita tidak terjebak juga dengan dosa riba, dan juga kita juga tidak rugi nanti di kedepannya. Berarti bisa dibilang KPR konvensional ini bisa dibilang merugikan gitu ya? Sangat merugikan bagi siapapun yang namanya untuk mencari rumah. Kalau bisa sih nabung dulu, atau bersabarlah gitu loh, untuk tidak buru-buru ke KPR gitu loh. Kalau bisa pun KPR syariah dengan catatan tidak ada sita, tidak ada riba gitu loh, dan cicilannya ke developer. Kalau menurut saya lebih bagus seperti itu. Baik. Kalau boleh tahu nih Pak Bayu, tips-tipsnya apa sih selama kan hijrah nih? Kan penuh tekanan tuh Pak ya. Jadi dalam waktu setahun nih udah di bulan ke-10 belum kejual juga. Terus tips Pak Bayu apa sih nih biar rumahnya itu bisa laku? Karena kan memang agak ada susah gampang ya gitu, jual rumah itu ya. Iya. Memang waktu awal saya untuk dikasih penangguhan setahun itu, saya tidak berpikir ini langsung bisa cepat terjual gitu. Dan tapi saya tetap berusaha untuk mencoba tawarin ke siapapun, yang tetangga atau teman atau semuanya semua udah saya coba. Nah, terakhir justru saya tidak berpikir kalau itu ke Instagram anak saya. Nah, sebelumnya itu saya berpikir nanti aja lah, kalau emangnya saya nggak dapat pun nggak terjual pun, saya udah siap hengkang gitu untuk tidak tinggal di sini gitu loh. Itu konsekuensinya, supaya kita tuh udah bersiap-siap. Tapi saya berpikir ada tips yang membuat saya kayak rumah ini bisa terjual itu. Waktu itu saya ada berniat untuk sedekah orang tua saya yang udah meninggal. Jadi ibu saya itu kebetulan saya kepingin niat banget mengundang teman-teman orang tua saya, terutama ibu saya. Dan saya syukuran ada rezeki sedikit mengundang 30 orang. Dari 30 orang itu saya mohon doa supaya orang tua saya diberikan kelapangan kubur, diberikan diampuni segala dosa-dosanya, diberikan kemudahan perjalanan hidupnya di akhirat gitu. Jadi dari situ setelah syukuran sedekah itu di rumah orang tua saya, kira-kira 2 hari kemudian Instagram anak saya itu ada yang menjawab gitu loh, ada yang ngabarin kalau rumah itu ada yang minat gitu loh, minat untuk melihat-lihat dulu gitu loh. Jadi habis sedekah itu terus iseng ngasih kayak anak gitu ya, terus anak masukin Instagram. Ada yang nanya. Kira-kira waktunya 2 sampai 1 minggu lah. 2 sampai 1 minggu. Baru ada orang yang survei ke rumah. Setelah survei ke rumah, tawar-menawar harga, prosesnya dalam 1 bulan itu ya setelah cocok dengan harganya, ya saya lepas gitu, ya terjual. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah terjual. Berarti tipsnya ini sedekah ya tuh. Sedekah. Kalau misalkan mau ada apa-apa itu bisa sedekah aja ya, kencengin sedekahnya. Betul. Nah, terus Pak Bayu ini kalau boleh tahu buat tips misalkan buat orang yang mau KPR konvensional itu gimana sih saran Pak Bayu? Terus setelah ngerasain gak enaknya KPR konvensional gitu, hidup jadi banyak masalah, tiba-tiba sepi order gitu kan. Terus dengan kondisi yang sekarang kira-kira Pak Bayu gimana, nyaman atau enggak gitu? Kalau tips saya sih memang seperti yang tadi saya bicarakan di awal, mencobalah bersabar dan berpikir kalau ini pengaruhnya karena riba gitu ya. Jadi sebetulnya kerugian sendiri buat kita karena riba ini. Kalau bisa sih bersabar, menabung dulu sampai kalau ada rezeki baru bisa dibeli di cash atau beli melalui KPR syariah. Ini jauh lebih baik. Karena ke depannya itu nanti efek riba itu pengaruh buat kita dan keluarga, terutama mungkin buat anak-anak kita, bisa jadi anak kita susah diatur atau anak kita jadi sholatnya males, banyak yang mengaruhi efek riba itu. Saran saya itu saja, dan jangan pernah berpikir kalau tidak kredit itu tidak punya apa-apa, tidak punya rumah atau mobil. Berpikirlah kita itu menabung atau bersabarlah untuk menabung sehingga bisa kita beli keinginan kita, rumah, mobil atau kendaraan apapun. Dengerin tuh. Jadi itu tipsnya dari Pak Bayu ya. Insya Allah. Pak Bayu kan
berarti dulu ini kan punya mobil 2 ya. Maksudnya yang ketemu Angga juga dulu kan udah bermobil, terus motornya juga banyak. Motor DP-nya 3. pun waktu ambil rumah sama Angga tuh ada ya, lumayan cukup Lumayan. gede lah. Iya. Nah, terus kan dengan keadaan yang sekarang ini, Pak Bayu kira-kira lebih nyaman atau lebih tenang gimana gitu yang dirasa Pak Bayu? Kalau jarak waktu hijrah riba itu kemungkinan sampai sekarang ini baru 1 tahun lebih ya. Setahunan ya? Setahun lebih. Terus keadaan saya sih lebih tenang, walaupun belum dapat yang saya dapati lebih banyak kalau harta gitu. Saya juga belum punya rumah lagi, belum punya kendaraan lagi yang kayak kemarin. Mungkin saya banyak punya motor doang, tapi jauh lebih tenang buat saya, jauh lebih berkah, karena itu yang saya cari seperti itu, keberkahan dan ketenangan dalam hidup. Karena dosa riba itu yang paling ringan aja seperti menzinai orang ibu kandung sendiri. Itu dosa yang paling ringan. Ngeri banget. Yang paling tengah aja itu 1 dirham aja seperti berzina 36 kali berzina. 36 kali cuy. Nah itu sangat berat. Kita tidak bisa dosa yang paling tinggi itu sudah sangat berat itu, menzinai ibu kandung sendiri. Paling ringan dosa itu ya. Itu paling ringan, yang paling ringan itu. Dan 1 dirham itu sekitar 60.000 sampai 100.000. Itu sama dengan kita berzina 36 kali berzina. Dan itu yang sangat saya sangat takutin seperti itu. Jadi alhamdulillah Allah kasih hidayah kepada saya, dan tidak semua orang dapat hidayah seperti ini gitu loh. Nah, bener banget ini Pak Karena Bayu. saya juga punya teman, punya 2 saudara, dia tahu agama, dia juga sholatnya sering, tahajudnya bagus, sedekahnya bagus, tapi masih ada kartu kredit, masih ada cicilan mobil. Dan itu ada saudara atau kawan saya seperti itu. Dan ini tidak semua orang dapat hidayah seperti ini, walaupun dia mengerti agama. Tapi menurut saya sih lebih baik kita ngerti riba dulu deh. Mengerti riba, kalau kita mengerti agama, cepet-cepetlah kita belajar mengerti riba gitu. Dan insya Allah akan kasih hidayah. Allah akan kasih hidayah dengan cara kita belajar tentang riba. Dan kita akan tidak pernah namanya untuk mencoba-coba untuk kredit KPR atau cicilan, leasing riba gitu riba. Ya, itu yang bisa mempengaruhi kita, efek kesusahan buat diri kita sendiri. Karena riba itu indah di awal aja, tapi susah dan membuat kita susah di akhir. Jadi jangan sampailah saya sampaikan ini, jangan sampai kita itu mencoba-coba untuk mendekati riba, kejeblos ke riba gitu. Baik nih, Pak Bayu, ada satu pertanyaan lagi kan. Ada orang nih Pak, mungkin Bapak pengalaman ada teman juga atau ada saudara yang ini saya masih ngeriba gitu, maksudnya dia nggak gamblang ngomong riba gitu, maksudnya saya masih ngejalanin ini kayak biasa dalam boring riba, tapi hidupnya tuh biasa aja gitu, sehat-sehat aja, terus nggak ada masalah. Nah itu gimana pendapat Pak Bayu? Ada sih memang salah satu kawan saya juga, kebetulan juga dia jadi kepala cabang, dan ini memang kisah nyata ya, dia kepala cabang dari teman saya sendiri, kawan saya sendiri. Dia hidupnya memang nyaman gitu, dan artian mobil, rumah semua tersedia, anak juga sehat, ya nggak ada masalah lah. Tapi kan kepala cabang apa ini Pak? Leasing atau bank? Itu bank, dan sudah saya sebutkan nama banknya, salah satu bank konvensional. Dan sampai sekarang saya masih berkomunikasi dengan beliau. Kalau saya sudah kasih juga arahan supaya bisa keluar dari zona kenyamanan itu, bank itu, tapi mungkin dia belum dapat hidayah. Menurut saya sih itu istidat aja ya, istidat berarti penundaan ini aja, penundaan dosa. Nah, suatu saat kita nggak tahu nantinya, atau mungkin di alam kuburnya atau di itunya Allah akan berikan hukuman kepada kita. Menurut saya seperti itu. Kalau lebih baik kita dari awal dulu kita sadar, kita hijrah, dan insya Allah akan ganti jauh yang lebih baik. Amin. Berarti nikmat yang disegerakan ya, padahal di belakangnya itu azab yang pedih. Azab yang pedih. Gitu. Nauzubillah min dzalik. Baik, terima kasih banyak Pak Bayu ini sharing-sharingnya. Semoga makin berkah Pak Bayu dan keluarganya. Semoga jalan hijrah ini Allah beri berkah, kelancaran untuk urusan Pak Bayu buat kedepannya ya.
Oke, terima kasih banyak. Kalau misalkan mau ada yang ditanyakan atau apa komen pendapat, boleh di komen aja ya, langsung di komen. Jadi jangan lupa kalau merasa bermanfaat dengan video ini, jangan lupa di share, jangan lupa di like dan di subscribe, kasih tahu ke teman-teman dan keluarga tercinta dan orang-orang tersayangnya untuk kita hindarin riba. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.